adik-adik, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Wah, pagi hari ini Loseka senang sekali bisa menemani adik-adik semuanya di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan pada pagi hari ini kami berdoa, kiranya Tuhan menolong setiap kami, memimpin setiap kami untuk kami mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, Lause punya sebuah cerita nih ya. Jadi ada seorang pemilik toko namanya Bapak Tony. Ya, Pak Tony ini memiliki usaha beberapa toko. Tetapi pada suatu hari ia memiliki masalah dengan gentengnya. Rupanya sepanjang malam nih ya, hujan lebat turun sehingga gentengnya itu bocor. Nah, Pak Tony ini kan tidak bisa memperbaiki gentengnya. Alhasil dia menelepon tukang genteng, tukang yang bisa memperbaiki genteng. Ia menelepon dan meminta bapak tukang genteng ini untuk datang ke rumahnya, memeriksa genteng yang bocor dan juga memintanya untuk memperbaiki genteng yang bocor pada rumahnya. Nah, akhirnya bapak tukangnya ini datang ya adik-adik ya ke rumah, memeriksa dan memperbaiki genteng yang bocor yang ada di rumahnya. Nah, setelah itu bapak tukangnya pulang. Hari lepas hari berjalan dengan baik ya. Bapak Tony melihat gentengnya sudah diperbaiki dengan baik. Hujan turun tidak bocor lagi ya adik-adik ya. Akan tetapi 1 minggu kemudian nih ya, kira-kira apa yang terjadi ya adik-adik ya? Nah, 1 minggu kemudian rupanya bapak tukang gentengnya ini telepon ya kepada bapak Tony. Kira-kira bapak tukang genteng ngomongin apa ya? Pak, uangnya kurang nih ya. Enggak gitu ya adik-adik ya. Bapak tukang genteng menelepon Bapak Tony untuk menanyakan apakah genteng yang ada di rumahnya yang kemarin ia perbaiki itu bocor lagi enggak ya? Apakah Bapak Tony ini puas nggak dengan hasil kerjanya Bapak tukang genteng ini tadi? Rupanya Bapak Tony menjawab, "Oh Pak, tidak ada masalah dengan gentengnya Pak, semuanya aman. Bahkan saya puas dengan kerja Bapak, karena Bapak melakukan dengan sungguh-sungguh, jadi hasilnya baik, tidak bocor lagi rumahnya." Nah adik-adik, Bapak Tony pun juga berpikir bahwa Bapak tukang genteng ini adalah orang yang hebat ya. Karena apa? Walaupun Bapak ini adalah seorang tukang yang hanya memperbaiki genteng, tetapi ia melakukan tugasnya dengan baik. Ia melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Nah, pagi hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Mari kita buka di dalam Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Kolose pasal yang ke-3 ayatnya yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, adik-adik, tema di dalam perenungan firman Tuhan di pagi hari ini yaitu melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik. Seperti kisah tadi yang Lose sudah sampaikan kepada adik-adik semuanya, Bapak tukang genteng, walaupun ia hanya berprofesi, memiliki pekerjaan yang memperbaiki genteng, tetapi ia melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Ia melakukan pekerjaannya dengan sepenuh hati. Hingga pada akhirnya, ia pun juga bisa menjadi berkat untuk setiap orang yang meminta pertolongan kepadanya untuk memperbaiki gentengnya. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita, hari lepas hari pun demikian ya. Bahkan di dalam kehidupan kita yang saat ini sedang sekolah online ya. Kita tidak bisa bertatap muka dengan berjumpa dengan teman-teman kita, bahkan ibu guru kita, tetapi kita semuanya sekolah online melalui Zoom, bahkan juga melalui Google Meet. Nah, kalau kita sekolah online pasti ada tugas yang diberikan oleh guru-guru kita kepada kita.
Maka tugas yang diberikan oleh guru-guru kita harus kita lakukan dengan baik, harus kita kerjakan dengan cara yang terbaik. Bukan berarti dengan cara membuka Google langsung menyontek dan menulis jawaban dari tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru ya adik-adik ya. Tetapi bagaimana kita belajar dengan sungguh-sungguh supaya kita tahu, supaya kita juga mengerti bagaimana caranya untuk menyelesaikan setiap soal-soal yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru kita di sekolah. Belajar untuk mengerjakan yang terbaik, belajar untuk melakukan dengan sepenuh hati. Bahkan ketika kita mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kita, kita juga belajar bahwa kita melakukannya itu untuk Tuhan. Ya, melakukannya untuk Tuhan, bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban kita sebagai murid, bukan sekedar kita mencari nilai kita, tetapi kita mau melakukannya untuk Tuhan. Nah, adik-adik, ketika kita mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kita dengan setengah hati, mungkin dengan males-malesan, mungkin dengan menggerutu karena terlalu banyak tugas-tugas yang diberikan, jadi adik-adik aduh males mengerjakan, aduh sebel, aduh marah, aduh kecewa dan sebagainya, semuanya itu akan menjadi beban. Ya, ketika tugas yang diberikan oleh guru-guru kita untuk kita kerjakan dan kita mengerjakannya dengan setengah hati, semuanya itu akan menjadi beban. Tetapi jika semuanya itu dikerjakan dengan sepenuh hati, maka itu akan menjadi sebuah tantangan. Maka dari itu, Loso mau ajak nih untuk adik-adik semuanya saat ini yang ada di rumah masing-masing, yang saat ini sedang sekolah online di rumah masing-masing. Mari kita terus berjuang untuk melakukan yang terbaik dengan segenap hati kita, bahkan juga dengan segenap kemampuan kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan saat ini yaitu bernilai dan memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kita kerjakan saat ini bernilai dan memuliakan nama Tuhan. Maka maukah adik-adik untuk mengerjakan segala sesuatu yang terbaik dari diri adik-adik dan juga yang pastinya dengan segenap hati, dengan sepenuh hati adik-adik? Kalau adik-adik mau, ayo mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Kerjakan semuanya dengan sepenuh hati. Dan lihat, itu untuk Tuhan, bukan hanya untuk memenuhi kewajiban kita. Amin untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali lagi mengingatkan kami untuk kami boleh melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk sungguh-sungguh mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kami di sekolah, sehingga kehidupan kami juga boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekian dulu untuk renungan firman Tuhan di pagi hari ini ya. Sampai ketemu besok. Bye-bye.